Aditya Warman, putra Melayu yang moncer gemilang di Majapahit. Aditya Warman, pelanjut dinasti Mauli penguasa kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Dharmasraya, lahir dan besar di Majapahit. Tertulis pada manuskrip pengukuhannya sebagai penguasa di Malayapura, Swarnabumi pada tahun 1347 yang bergelar Maharaja Srimat Sri Udaya Ditya Warma Pratapaparakrama Rajendra Mauli Mali Warmadewa, yang di kemudian hari ibu kota kerajaan yang berada di Dharmasraya dipindahkan ke daerah pedalaman Minangkabau. Para ahli sejarah memperkirakan Aditya Warman dilahirkan dan dibesarkan di kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raden Wijaya 1294 sampai dengan 1309. Disebutkan bahwa Aditya Warman adalah saudara sepupu dari Jayanegara yang merupakan raja kedua Majapahit, putra Raden Wijaya. Keduanya merupakan keturunan Raja Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Jayanegara dilahirkan oleh darah Petak, sedangkan Aditya Warman dilahirkan oleh darah Jingga. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa Aditya Warman dan Jayanegara adalah saudara seayah, karena Raden Wijaya memperistri darah Jingga dan darah Petak. Aditya Warman memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit. Ketika Jayanegara menjadi raja, Aditya Warman menjabat di beberapa posisi penting di kerajaan. Bahkan ia pernah dikirim sebagai duta besar Majapahit untuk wilayah Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1325 dan 1332. Kemudian pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Aditya Warman ditunjuk sebagai Wreda Mantri atau sekelas Perdana Menteri sekarang. Pada 1339, Aditya Warman dikirim sebagai raja bawahan Majapahit ke wilayah Swarnabumi yang sekarang Sumatera dalam upaya penaklukan wilayah di sana. Setelah melakukan serangkaian penaklukan, Aditya Warman mendirikan kerajaan baru bernama Malayapura pada tahun 1347 sebagai kelanjutan dari kekuasaan kerajaan Dharmasraya. Namun Profesor Uli Kozok menyampaikan pendapat berbeda bahwa Aditya Warman bukan pendiri kerajaan Melayu. Aditya Warman tidak lahir dan dibesarkan di Majapahit. Aditya Warman tidak pernah menjadi duta yang dikirimkan Majapahit untuk Tiongkok. Sobat Gedigu, manakah yang benar? Siapa sebenarnya Aditya Warman? Benarkah pendapat yang mengatakan Aditya Warman adalah tokoh yang sama dengan Arya Damar, Arya Dilah, atau Swandiong? Simak paparannya setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Dalam sejarah Indonesia, nama Aditya Warman termasuk salah satu tokoh sejarah di abad ke-14, salah satu raja kerajaan Melayu yang memerintah pada tahun 1347 Masehi sampai 1374 Masehi, Prasasti Sarwaso 1296 Saka, yang telah mengeluarkan sekitar 20 prasasti berbahan batu pasir dan batu andesit. Secara keseluruhan, isi prasasti tersebut berisi tentang pemujaan terhadap kebesaran Aditya Warman. Ditemukan pula arca besar perwujudan Aditya Warman, Arca Bhairawa, salah satu koleksi penting Museum Nasional Jakarta, setinggi 4,41 meter, berat 4 ton. Arca raksasa ini sempat roboh dan terkubur tanah, hanya satu sisi bagian alas yang menyembul ke permukaan tanah. Penduduk setempat yang tidak menyadari keberadaan arca ini menjadikan batu itu sebagai batu pengasah parang dan membuat lubang-lubang batu sebagai lesung untuk menumbuk padi. Arca ini menggambarkan Bhairawa, dewa raksasa pengejawantahan Siwa sekaligus Buddha sebagai raksasa yang menakutkan. Bhairawa merupakan dewa Siwa dalam salah satu aspek perwujudannya. Bhairawa berkategori ugra, digambarkan bersifat kejam,
berwujud mengerikan, memiliki taring dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Rambutnya disanggul besar ke atas menyerupai bola. Di tengahnya terdapat arca Buddha Amitabha. Laksana seperti ini merupakan atribut bodhisattva. Hal ini menggambarkan aspek sinkritisme Tantrayana yang memadukan unsur Hindu dan Buddha. Bhairava mengenakan perhiasan berupa mahkota dan kalung, sementara kelat bahu, gelang tangan, dan gelang kakinya berupa lilitan ular, sedangkan ikat pinggangnya berukir kepala kala. Bhairava digambarkan tengah menginjak orang cebol yang tengah terlentang dan berdiri di atas lapik 8 tengkorak berjajar menggambarkan lapangan mayat. Arca yang dikaitkan dengan perwujudan Raja Adityawarman diangkut oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1935 ke kebun Margasatwa Bukit Tinggi. Lalu pada tahun 1937 arca ini diboyong ke Museum Nasional di Batavia dan menghuni Museum Nasional hingga sekarang. Asal-usul Adityawarman. Adityawarman dalam Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama disebut dengan nama Tuhan Janaka yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Ibunya bernama Darajingga, putri kerajaan Melayu di Dharmasraya. Darajingga bersama adiknya Darapetak ikut bersama tim ekspedisi Pamalayu yang kembali ke Jawa pada tahun 1293. Ahli waris Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengambil Darapetak sebagai permaisuri dan Darajingga digambarkan Siro Alagi Dewa, yaitu bersuamikan kepada seorang dewa atau bangsawan. Pendapat lain mengatakan bahwa Adityawarman juga merupakan putra Raden Wijaya, yang berarti Raden Wijaya bukan hanya memperistri Darapetak, melainkan juga Darajingga. Pendapat lain disampaikan oleh Muhammad Yamin. Adityawarman lahir di Siguntur, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang sekarang Sumatera Barat. Ketika muda, ia berangkat ke Majapahit karena ayah dan ibunya mempunyai perhubungan darah dengan permaisuri Raja Majapahit pertama, Kertarajasa Jayawardhana. Adityawarman dianggap saudara dari Raja Jayanegara yang tidak memiliki putra. Oleh karena itu, menurut adat Adityawarmanlah yang paling dekat sebagai pengganti putra mahkota. Menurut kajian Profesor Slamet Mulyana, Adityawarman merupakan putra dari Atwayawaja, seorang Mahamenteri Kerajaan Singasari yang masih berhubungan darah dengan raja, yang kemudian menikah dengan seorang putri dari Kerajaan Melayu, yaitu Darajingga. Ketika Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi ke beberapa negara di Semenanjung Melayu yang kita kenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275, pada tahun 1286 Kerajaan Singasari berhasil menaklukkan Kerajaan Dharmasraya dengan merebut pelabuhan Melayu yang terletak di Sungai Batanghari yang sekarang bernama Kota Jambi. Sejak dikuasainya Dharmasraya, Singasari praktis menguasai jalur lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, sehingga praktis menguasai lada yang kala itu merupakan komoditas unggulan daerah tersebut secara geoekonomi, sekaligus menguasai jalur distribusinya karena menguasai pelabuhan Melayu yang menjadi mata rantai menghubungkan Selat Malaka menguasai urat nadi Pulau Sumatera. Singasari pasca penaklukan Dharmasraya kemudian menarik pasukannya, membawa 2 putri kerajaan Melayu, Darapetak dan Darajingga. Keduanya putri Raja Trimatribuana Raja dari kerajaan Dharmasraya. Darapetak kemudian diperistri oleh Raden Wijaya, anak menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Raden Wijaya kelak kemudian menjadi raja pendiri kerajaan Majapahit, menyusul terbunuhnya Kertanegara akibat penyerangan Raja Jayakatwang dari Glanglang. Sedangkan Darajingga diperistri oleh Mahamenteri Singosari Atwayaraja. Perkawinan Raden Wijaya dan Darapetak yang kemudian berganti nama menjadi Ratu Indraswari, maka lahirlah Prabu Jayanegara alias Kalagemet. Sementara itu, dari perkawinan Mahamenteri Atwayaraja dengan Darajingga melahirkan Adityawarman, kelak dikenal sebagai Panglima Perang Gagah Berani sekaligus diplomat ulung Kerajaan Majapahit.
Sayangnya oleh perkembangan waktu terutama setelah Prabu Jayanegara wafat dan digantikan oleh Tribuana Tunggadewi, putri dari Raja Patni, salah seorang putri Raja Kertanegara yang menikah dengan Raden Wijaya, Aditya Warman meskipun mendapat jabatan strategis di kemiliteran dan diplomasi, namun sepertinya dengan sengaja secara bertahap dijauhkan dari lingkar kekuasaan Majapahit, sehingga Aditya Warman lebih banyak berkiprah di Sumatera. Meskipun semasa pemerintahan Tribuana Tunggadewi yang menggantikan Jayanegara masih sempat berkiprah di perpolitikan Majapahit selama 11 tahun, yaitu antara 1328 sampai 1339 ketika Aditya Warman dialih tugaskan ke Sumatera. Diskusi siapa orang tua Aditya Warman sepertinya bisa diselesaikan dengan pendapat Profesor Mulyana yang menyilang dua sumber prasasti berikut ini. Pada prasasti Kubur Raja di 5 Kaum Minangkabau dinyatakan dengan jelas bahwa Aditya Warman adalah putra Atwaya, Atwayam Putra, termasuk Wangsa Kulisadara. Dari pernyataan ini jelas bahwa ayah Aditya Warman bernama Atwaya. Dari prasasti Amogapasa tahun 1286 kita ketahui bahwa salah seorang pengantar arca Amogapasa dari Singasari ke Swarnabumi ialah Mahamantri Dyah Atwaya Brahma. Nama ini mirip sekali dengan Atwaya pada prasasti Kubur Raja. Sejak kecil Aditya Warman tumbuh besar di Majapahit. Pada prasasti Mansuri bertarikh 1343, Aditya Warman mengaku bahwa ia masih ada hubungan kerabat dengan Raja Patni. Atas dasar itu kiranya ayah Aditya Warman yang bernama Atwaya dapat diidentifikasikan dengan Mahamantri Dyah Atwaya Brahma. Putri Dara Jingga adalah keturunan Raja Swarnabumi Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Jadi Aditya Warman adalah cucu Tribuana Raja Mauli Marwadewa. Dan tidaklah mengherankan bahwa Aditya Warman mencantumkan nama keluarga raja-raja Melayu Mauli Warmadewa pada prasasti-prasasti yang dikeluarkannya. Lain daripada itu, Aditya Warman dari pihak ibunya adalah saudara sepupu Sri Jayanegara. Tidaklah mengherankan bahwa ia mendapat kedudukan baik dalam pemerintahan ketika Jayanegara menjadi Raja Majapahit. Namun menjadi tanda tanya besar ketika nama Aditya Warman tidak tercantum pada prasasti Sidateka bertarikh 1323 yang menyebut seluruh pembesar-pembesar kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Sri Jayanegara. Profesor Mulyana menduga ketidakhadiran Aditya Warman pada upacara peresmian anugerah Tanah Swatantra Tuhan Nyaru disebabkan karena ia dikirim ke negeri Cina. Dalam sejarah dinasti Yuan dinyatakan bahwa utusan Jawa bernama Sengkya Liayulan berpangkat menteri datang di istana kaisar pada tahun 1325. Nama Sengkya Liayulan dapat diidentifikasikan dengan nama Sang Aditya Warman. Bukti lain yang menyatakan Aditya Warman menjadi bagian di Majapahit terdapat prasasti yang dikeluarkan oleh Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani, yakni pada prasasti Blitar 1330, serta satu lagi terdapat pada prasasti Tanpa Tarikh. Pada prasasti Blitar tercatat nama Arya Dewa Raja Pu Aditya, sementara pada prasasti Tanpa Tarikh dinyatakan dengan jelas bahwa Pu Aditya berpangkat Wreda Mantri atau Mantri Sepuh. Kedudukan Wereda Mantri pada zaman Majapahit adalah kedudukan yang sangat tinggi. Biasa disebut sesudah Sang Pancari Wilwatikta, yakni Patih, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. Prasasti terakhir di Jawa yang menyebut nama Aditya Warman ialah prasasti Mansuri bertarikh 1343 yang dikeluarkan sendiri oleh Aditya Warman. Prasasti itu dipahat pada belakang arca Mansuri yang sekarang disimpan di Berlin, menyatakan bahwa Sang Arya Wangsadiraja membuat Candi Jinalaya atas perintah Aditya Warman. Atas perintah Aditya Warman, kerabat Sri Raja Patni yang pada waktu itu sedang memerintah negara, dengan harapan semoga keluarga Raja Diraja mengenyam kebahagiaan di akhirat. Aditya Warman berpangkat Praudatara,
Mengingat bahwa pada prasasti-prasasti sebelumnya jabatan Aditya Warman selalu disebut Wereda Mantri Sang Arya Dewa Raja, maka jabatan Praudatara pada prasasti Mansuri itu kiranya sama dengan jabatan Wereda Mantri, bukan Perdana Menteri seperti diduga oleh Muhammad Yamin. Pada tahun 1343 yang menjabat Perdana Menteri atau Patih Amangkubumi adalah Gajah Mada. Demikianlah jabatan Praudatara yang dipegang oleh Aditya Warman atau Patih seluruh negara menurut istilah negara Kertagama. Majapahit menaklukkan Bali. Gajah Mada dan Aditya Warman memimpin tentara Majapahit menyerang Pulau Bali. Setelah melewati Selat Bali dan Samudra Hindia, dua armada Majapahit mendarat di Bali Selatan. Dua armada lainnya mendarat di Bali Utara lewat Laut Bali. Tujuan mereka adalah Keraton Raja Bali, Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten di daerah Bedulu, Gianyar. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Tentara Bali berupaya mempertahankan Bedahulu, namun tak dapat dukungan penuh dari rakyatnya. Mereka justru bersimpati kepada tentara Majapahit karena perbuatan rajanya yang hina. Akhirnya Bali jatuh ke tangan tentara Majapahit. Raja dan sanak keluarganya menyerah. Negara Kertagama mencatat Raja Bali yang hina dan jahat diperangi bala tentara Majapahit dan semua binasa. Takutlah semua pendurhaka dan pergi menjauh. Naskah ini mendukung paparan lengkap kejatuhan Pulau Dewata dalam babat Arya Kutawaringin dari Bali. Negara Kertagama mencatat gempuran itu pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi. Menurut Profesor Mulyana dalam tafsir sejarah negara Kertagama, Bali merupakan wilayah pertama di luar Jawa yang ditaklukkan Majapahit, terutama usai Sang Mapatih mengumandangkan sumpah palapanya. Menurut Profesor Mulyana, ada kemungkinan bahwa Aditya Warman ikut serta dalam ekspedisi militer ke Bali tahun 1343. Namun di masyarakat Bali namanya tidak menonjol seperti Gajah Mada. Oleh karena itu namanya tidak pernah disebut dalam epigrafi atau babat di Pulau Bali. Namun dalam ekspedisi militer ke Sumatera, Aditya Warman jelas ikut serta. Arya Damar adalah tokoh dalam babat Arya Tabanan, yaitu sebagai Bupati Palembang yang berjasa membantu Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1343. Di dalam babat Arya Tabanan diceritakan bahwa Arya Damar adalah keturunan bangsawan, wangsa kesatria yang berasal dari Kediri. Sejarawan Prof. C.C. Burke mengatakan identik dengan Aditya Warman. Arya Damar yang juga dikenal dengan nama Jakadilah adalah nama seorang pemimpin legendaris yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad ke-15 sebagai bawahan kerajaan Majapahit. Ia dikenal juga dengan nama Aryo Damar atau Aryo Abdillah. Menurut kronik Tiongkok dari kuil Sampokong Semarang, ia memiliki nama Tionghoa yaitu Suan Leong karena ibunya merupakan wanita peranakan Tionghoa. Christian Burke mengatakan Arya Damar identik dengan Aditya Warman, yaitu penguasa Pulau Sumatera bawahan Majapahit. Nama Aditya Warman ditemukan dalam beberapa prasasti yang berangkat tahun 1343 dan 1347, sehingga jelas kalau ia hidup sejaman dengan Arya Damar. Menurut Burke, Arya Damar adalah penguasa Sumatera. Aditya Warman juga penguasa Sumatera. Karena keduanya hidup pada zaman yang sama, maka cukup masuk akal apabila kedua tokoh ini dianggap identik. Di samping itu, karena Aditya Warman adalah putra Dara Jingga, maka Arya Damar dan adik-adiknya juga dianggap sebagai anak-anak putri Melayu tersebut. Namun asumsi ini belum tentu benar karena daerah yang dipimpin Aditya Warman bukan Palembang, melainkan Pagaruyung. Sedangkan kedua negeri tersebut berjauhan. Dan makin tidak ada titik temu karena Arya Damar dalam cerita babat disebut sebagai ayah angkat dari Raden Patah yang periode waktunya ada di penghujung akhir Majapahit. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian.
Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.